Pernahkah kalian berjalan ke dapur ketika pikiran kalian kosong dan kalian sama sekali tidak tahu mengapa kalian masuk ke ruangan itu? Pernahkah kalian membuat rencana dengan seseorang hanya untuk benar-benar lupa kapan dan di mana dan dengan siapa kalian seharusnya bertemu? Saat-saat seperti ini bisa membuat kalian percaya jika kalian memiliki ingatan yang buruk atau sudah menunjukkan tanda-tanda penuaan dan kehilangan ingatan. Tapi otak manusia adalah mesin yang sangat kompleks dan misterius, dan ingatan kita adalah beberapa elemen penting membingungkan di dalamnya. Sementara beberapa orang sepertinya memiliki ingatan yang baik secara alami dan bisa mengingat nama, peristiwa, dan tanggal secara akurat. Bagaimana ini bisa terjadi? Check this out. Bagaimana kita membentuk kenangan? Sebelum kita bisa memahami apa yang membentuk sebuah ingatan menjadi baik atau buruk, kita harus memahami bagaimana ingatan terbentuk karena banyaknya informasi yang kita ambil setiap hari. Sistem yang efisien diperlukan agar kita tetap membentuk ingatan, berpikir logis, membuat koneksi, dan ribuan hal lain yang secara alami kita terima begitu saja. Oleh karena itu, proses pembentukan memori dipecah menjadi 3 langkah. Yang pertama ada pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada pengkodean. Ini terjadi ketika kita menerima input sensorik dan mengubahnya menjadi bentuk yang bisa ditangani oleh otak. Ketiga jenis pengkodean ini adalah visual, akustik, dan semantik. Misalnya, jika kalian melihat nama pada ID card, kalian menyimpan informasi itu secara visual, sebagai gambar. Jika kemudian kalian mengulangi nama itu dengan lantang saat berbicara dengan mereka, kalian bisa membentuk informasi itu secara akustik sebagai suara. Yang terakhir, jika kalian memiliki nama yang sama dengan guru, teman, bibi, atau selebritis favorit, kalian bisa menyimpan informasi itu secara semantik atau terkait dengan makna. Yang kedua ada penyimpanan. Jika informasi dianggap penting atau bermakna, maka informasi itu akan tergeser ke memori jangka panjang kita. Pengulangan dan latihan sangat penting dalam tahap ini. Semakin banyak kalian berinteraksi dengan informasi dalam memori jangka pendek, semakin besar pengulangannya untuk memasuki memori jangka panjang. Yang nomor 3 ada pengambilan. Pengambilan ingatan adalah aspek terakhir dan seringkali yang paling sulit untuk dijelaskan. Bergantung pada bagaimana informasi diatur, baik secara alami atau sengaja, mungkin mudah atau cukup sulit untuk diambil kembali. Memori jangka panjang paling baik dipicu melalui asosiasi, seperti mendengar lagu cinta dari masa lalu yang membawa kalian kembali ke ingatan kalian beberapa tahun yang lalu. Sekarang kita agak memahami mekanisme ingatan terbentuk. Kita juga harus melihat mengapa kita bisa lupa. Ada 4 penyebab utama di balik lupa kita yang menyebabkan begitu banyak orang meragukan diri mereka sendiri dan menyerah pada ingatan buruk selama sisa hidup mereka. Kegagalan pengambilan, gagal menyimpan, gangguan, dan melupakannya. Kita jelaskan satu-satu. Kegagalan pengambilan. Seiring waktu, terutama untuk ingatan jangka pendek, jika informasi tidak secara teratur dilatih atau dikembalikan, jalur syaraf akan membusuk dan ingatan akan memudar, tidak pernah sampai ke ingatan jangka panjang kita. Gagal menyimpan. Beberapa informasi yang kita ambil, bahkan berulang kali, tidak disimpan karena tidak penting untuk memori atau makna itu sendiri. Misalnya, kalian mungkin bisa mengingat warna bangunan tempat kalian berbelok ke kanan untuk memasuki jalan kalian. Tetapi kalian tidak bisa mengingat jumlah jendela di bagian depan rumah itu. Bagian dari informasi itu kurang relevan dan karenanya tidak masuk ke memori jangka panjang. Selanjutnya ada gangguan. Ingatan kita harus berbeda agar tetap jelas dan tertata rapi. Ketika ingatan, tempat, wajah, nama, dan pengalaman yang serupa semuanya disimpan bersama, akan sulit untuk memisahkannya menjadi paket yang berbeda. Misalnya, mengingat detail peristiwa reuni keluarga yang satu dengan yang lainnya. Ketika diadakan di tempat yang sama dengan anggota keluarga yang sama, akan lebih sulit dibandingkan jika reuni diadakan di lokasi yang berbeda setiap tahunnya. Dan yang terakhir adalah melupakannya.
Beberapa hal yang kita alami secara sadar atau tidak sadar akan dilupakan, terutama jika itu menyakitkan atau traumatis. Meskipun peristiwa ini bisa masuk ke dalam ingatan jangka panjang kita melalui tindakan penekanan dan represi, kita bisa mengaburkan atau sepenuhnya melupakan ingatan ini. Ada cara untuk mengakses ingatan ini seperti hipnotis, tetapi konsep represi dan supresi tetap kontroversial di bidang psikologis. Kita beralih ke bab yang selanjutnya, yaitu keunggulan genetik dan biologis. Beberapa proses mengingat berada dalam kendali kita dan beberapa tidak. Begitu juga ada beberapa faktor alami yang bisa membuat seseorang memiliki daya ingat yang lebih kuat, serta beberapa elemen dari perkembangan kognitif, pelatihan, masa anak-anak, dan perhatian kita yang bisa membantu meningkatkan daya ingat kita. Di sisi alami, harus juga diakui jika beberapa orang sepertinya cenderung memiliki ingatan yang luar biasa. Konsep memiliki memori fotografis telah dipelajari secara luas dan ditemukan jika beberapa orang memang memiliki kekuatan mengingat yang luar biasa. Dalam satu studi skala besar, ditemukan jika orang dengan memori episodik yang tinggi memang memiliki area yang membesar di lobus temporal dan parietal. Keduanya terkait dengan penyimpanan memori. Ini memberi orang-orang seperti itu kapasitas memori yang besar. Secara genetik, penelitian telah menemukan jika gen tertentu mempengaruhi kepadatan reseptor dopamin di otak. Dalam studi itu, mereka yang memiliki aktivasi gen tertentu memiliki kepadatan reseptor dopamin yang lebih tinggi di hipokampus dan juga memiliki daya ingat yang lebih kuat ketika mereka menua. Bagaimana cara meningkatkan daya ingat? Ada banyak cara untuk meningkatkan ingatan kalian bahkan di usia tua. Ada banyak teknik dan perubahan gaya hidup yang bisa kalian terapkan yang akan membuat otak kalian tetap tajam. Menantang otak kalian dengan aktivitas yang baru. Aktivitas ini harus bersifat kumulatif dan bermanfaat, dan paling baik dilakukan ketika berada di luar zona nyaman, seperti mempelajari bahasa baru atau belajar cara memainkan alat musik. Diet sehat dan olahraga teratur bisa memastikan jika otak kalian memiliki semua nutrisi dan bahan mentah yang dibutuhkannya untuk berhasil, yang bisa membantu daya ingat kita. Menurunkan tingkat stres, menghabiskan waktu bersama teman-teman di lingkungan sosial, dan melakukan kegiatan yang menghibur yang menimbulkan rasa senang juga terkait dengan peningkatan daya ingat. Kesimpulannya adalah, seperti yang telah dijelaskan, ada banyak aspek memori yang kompleks dan saling berhubungan. Jadi hanya dengan berkata, saya memiliki ingatan yang buruk, itu akan merugikan diri kalian sendiri. Memperhatikan informasi daripada sekedar melewatinya bisa membantu otak kalian memindahkan informasi dari memori sensorik ke memori jangka pendek, dan akhirnya akan ke memori jangka panjang yang akan bertahan lama di pikiran kita. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.